إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Huda, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah pada tanggal ke-17 Syawal di bulan yang baik ini. 3 pekan kita melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga istiqamah di bulan Ramadan masih terasa pengaruhnya sampai sekarang kepada kita, masih terus dekat kepada Al-Quran, masih terus rajin bersedekah, salat sunnah, karena itulah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, bahwasanya kita semua ini mampu menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, mampu berpuasa 30 hari untuk Allah, walaupun siangnya kita bekerja, kita bisa puasa. Kita mampu malamnya sholat 11 rakaat, padahal siangnya kita beraktivitas, capek juga, tapi kita bisa. Kita mampu mengkhatamkan Al-Quran, dalam sebulan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Walaupun di rumah juga masih banyak kerjaan. Ibu-ibu mungkin ketika bulan puasa lebih sering masak di rumah, tapi bisa khatam Al-Quran. Allah menjadikan 1 bulan dari 12 bulan pelajaran bagi kita, bahwa kita bisa lebih dekat kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu, ya. Masih bisa berpuasa sunnah, ya, sampai terus sampai bertemu dengan Ramadan lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Di pertemuan pertama kita telah membahas muqaddimah, pembukaan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, salah satu kitab yang terbaik, meringkas pondasi-pondasi bagi setiap muslim ketika dia ingin memiliki akidah yang benar. Ini buku adalah buku yang ringkas dan padat dengan perkataan Allah dan Rasulnya, ya. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sekarang pertemuan kedua kita membahas kitab ini. Semoga Allah mudahkan dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ini ada yang punya buku ini? Enggak? Baik, saya akan membacakan pelan-pelan, semuanya insya Allah paham, ya.
karena buku ini juga sangat singkat dan jelas. Syekh berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, wahai pembaca." Syekh mendoakan orang yang membaca bukunya. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Annahu, sesungguhnya, yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal ini dan mengamalkannya. Wajib tahu dan wajib mengamalkannya, 3 hal ini. Ya. Apa itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, bal arsala ilaina rasulan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kita diciptakan bukan main-main, kita diciptakan oleh Allah. Allah utus seorang rasul kepada kita. Man ata'ahu dakhalal jannah. Orang yang taat kepadanya, kepada utusan Allah, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Orang yang menyelisihinya, ya, bermaksiat kepadanya, akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya perkataan Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul yang pertama, ya. Sebelumnya banyak nabi dan rasul diutus kepada setiap umat, ya. Jumlah nabi ini banyak, Bapak Ibu sekalian. Jumlah nabi ada berapa? Ada 124.000 nabi, ya. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Banyak jumlahnya. Allah utus setiap umat ada nabi. Terkadang satu zaman ada lebih dari satu nabi Allah utus untuk menegakkan hujjah. Allah menciptakan kita enggak main-main. Ada yang Allah inginkan atas kita, Allah utus. Dari 124.000 ada 300 lebih rasul. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami mengutus setiap umat itu ada rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ya, Allah utus. Kemudian Allah katakan, "Fa'asar fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila." Akan tetapi Fir'aun itu menyelisihi rasulnya, tidak mau taat. Maka kami mengambil nyawanya, kami menghukumnya dengan hukuman yang berat, hukuman kepada Fir'aun, ya.
Orang yang menyelisihi Nabi akan mendapatkan hukuman yang berat. Contohnya Fir'aun. Allah hukum Fir'aun di dunia, Allah hukum, Allah tenggelamkan dia dan prajuritnya. Sombong, Allah tenggelamkan, dihinakan oleh Allah. Kemudian Allah hukum Fir'aun di alam barzakh. Allah hukum setiap pagi dan setiap sore Fir'aun dikasih tahu tempatnya di neraka oleh Allah, di kuburannya. Itu hukuman luar biasa. Belum masuk neraka tapi sudah hancur jiwanya. Sudah diberitahu tempatnya di neraka, setiap pagi dan sore diperlihatkan oleh Allah di kuburannya. Allah hukum di alam barzakh, dan nanti Allah juga akan hukum dia di neraka Allah. Ini adalah hukuman Allah bagi Fir'aun. Berat hukumannya. Kenapa? Karena dia menyelisihi, tidak mau taat kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Kita harus mengetahui Allah yang menciptakan kita. Dan ini tauhid. Tauhid. Ya, karena sekarang ini gampang orang-orang yang nyeleneh, orang-orang sesat, orang-orang yang ngaco pikirannya, itu pendapatnya ini bisa tersebar sampai masuk ke rumah kita, tersebar kepada seluruh kaum muslimin melalui media sosial. Contohnya orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, orang-orang ateis, orang yang memiliki keyakinan bahwa dunia ini terjadi begitu saja, tidak ada penciptanya. Ya. Dan banyak yang setuju dengan mereka, yang terkena doktrin dari mereka. Karena sekarang zamannya terbuka, orang berpendapat semuanya. Ya. Padahal fitrah yang selamat, semoga Allah tetapkan kita di fitrah yang selamat ini. Kita meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Allah. Bumi ini gak muter begitu saja. Bumi muter karena izin dari Allah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu atas izin Allah. Nanti ada waktunya matahari mau terbit dari timur, Allah gak izinin, disuruh balik, suruh terbit dari barat. Ada waktunya nanti. Kita harus yakini semuanya ini diciptakan oleh Allah dan ada yang mengatur. Ya. Sebagaimana kita memiliki baju, kendaraan yang begitu canggih, ada yang menciptakannya, apalagi matahari, bumi. Ya. Ini pasti ada yang mengatur, ada yang menciptakannya, dan itu Allah. Dan Allah yang memberikan kita rizki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Ya. Ini tauhid. Di sini ada tauhid, namanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan kita dan yang mengatur kita, yang memberikan kita rizki. Tauhid asma wa sifat, di dalam pernyataan yang pertama ini, Allah yang menciptakan kita. Allah memiliki nama, salah satu namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq, sang pencipta, yang memberikan rizki. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, kita yakini Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kita yakini, ya. Tanpa kita hilangkan sifat Allah, tanpa kita samakan dengan makhluk sifat Allah, enggak boleh, karena Allah enggak mungkin sama dengan makhluk. Ya.
Apapun yang Allah tetapkan berarti itu sifat Allah. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Tapi apakah sama pendengaran Allah dengan manusia? Beda. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak ada yang mirip dengannya. Jangankan sama, mirip enggak ada. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu juga makhluk, mendengar dan melihat, tapi enggak ada perbandingannya. Sangat jauh sekali, enggak bisa dibandingkan. Ya, ini cara kita beriman kepada nama dan sifat Allah. Kita meyakini hanya Allah yang mengatur alam semesta. Ya. Jadi nggak boleh kita datang kepada selain Allah untuk meminta orang lain mengatur alam semesta ini. Minta kepada orang untuk merubah cuaca. Hari ini mau hujan, datang kepada orang, tolong dong, saya mau ada acara, jangan bikin hujan, tolong. Ya. Ini menjadikan tandingan kepada Allah. Ini syirik di tauhid rububiyah. Dosa yang paling besar di atas muka bumi tadi. Minta tolong sama orang, meyakini orang ini sama tandingannya sama Allah, bisa ngatur alam semesta, bisa berhentiin hujan, bisa turunin hujan. Gak ada yang mampu. Rasulullah SAW kalau mau hujan ngapain? Sholat istisqa. Orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Kalau paceklik, kumpulin orang-orang, semuanya suruh istighfar. Istighfar kalian. Bisa jadi ini karena dosa kalian. Istighfar semuanya. Sholat istisqa sampai berdoa ketiaknya kelihatan, berdoa mohon sama Allah agar turunkan hujan. Sekarang orang pawang hujan dengan mudahnya, banyak orang-orang percaya sama dia. Kekasihnya Allah mau hujan, minta-minta, dia seenaknya menjadikan tandingan atas Allah. Ini syirik, dosa yang lebih besar daripada membunuh. Kalau orang ada yang minta-minta hujan, hati-hati. Ya, ini perbuatan syirik, menjadikan tandingan atas Allah. Ya, nggak boleh. Makanya ini kata penulis Syekh berkata harus diketahui dan diamalkan. Allah yang mengatur alam semesta. Ya. Dan Allah yang menciptakan kita, enggak main-main. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian begitu saja, kemudian kalian tidak kembali kepada kami? Ini prasangka orang-orang musyrikin. Mereka mengingkari bahwa ketika mati mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Kalian diciptakan, diutus Rasul, nanti kalian meninggal akan kembali kepada Allah. Kembali semuanya. Dan Rasul yang diutus untuk menegakkan hujjah atas kalian, bahwa kalian pernah dikenalkan oleh Allah, oleh seorang Rasul ini. Ya, kita enggak sembarangan menciptakan langit dan bumi. Kemudian firman Allah yang lain dalam surat Al-Qiyamah, Allah berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah mereka dulunya hanya setetes mani yang Allah tuangkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian Allah jadikan segumpal daging, segumpal darah, kemudian Allah ciptakan dia. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha.
Kemudian Allah jadikan lagi dia berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Allah yang jadikan itu semua. Alaysa dzalik, bukankah yang melakukan itu semua biqadirin ala an yuhyal mauta, dia mampu membangkitkan kalian ketika kalian sudah mati. Mudah bagi Allah. Allah menciptakan kita, dulunya nggak ada, kita nggak ada dulu. Allah ciptakan. Maka lebih mudah bagi Allah ketika Allah berkehendak untuk membangkitkan. Kitanya sudah ada, tinggal dibangkitkan. Lebih mudah bagi Allah. Kita belum ada, Allah adakan. Membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 dan ke-13 Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah yang Allah kumpulkan. Ya. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Yang tanah itu diciptakan siapa? Yang Allah ciptakan dari tanah? Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Kemudian Allah jadikan air mani di tempat yang aman. Ini kita. Kita tercipta dari air mani yang Allah simpan di tempat yang aman, di rahim. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah. Kemudian Allah jadikan air mani ini segumpal daging. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal daging, segumpal darah, Allah jadikan segumpal daging lebih keras. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kemudian setelah ada daging, Allah jadikan tulang belulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Setelah ada tulang, Allah lapis lagi daging dan kulit. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah ciptakan lagi makhluk yang lainnya. Ya, Allah tiupkan ruh. Setelah itu semua sudah dilapisi tulang, Allah tiupkan ruh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, maha suci Allah, yang terbaik dalam hal menciptakan. Allah yang paling baik sang pencipta. Allah jelaskan ini di dalam hadis. Allah jelaskan 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, ya. Kemudian 40 hari setelahnya Allah tiupkan ruh. Ini wahyu dari Allah. Dulu orang-orang gak bisa melihat isi perut perempuan, gak bisa. Dulu gak ada USG. USG ada tahun berapa Bapak? USG bisa melihat isi perut orang yang hamil. Apakah di zaman Nabi udah ada USG? Ini wahyu dari pencipta kita, diberitahu kita bagaimana seseorang tercipta. Ini kebesaran Allah, wahyu dari Allah. Allah yang menceritakan dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, bahkan disebutkan dalam hadis dengan hari-hari. Ini kebesaran Allah. Allah gak main-main menciptakan itu semua. Kalian akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah utus Rasul. Allah utus Rasul sebagaimana Allah mengutus kepada Fir'aun. Dan tugas Rasul yang pertama, mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Mengenalkan manusia kepada Tuhan. Kemudian mengingatkan tentang perintah dan larangan Allah. Diberitahu Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian Allah utus juga sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Sebagai pemberi kasih sayang.
Tidak ada rahmat terbesar dari Nabi kepada kita selain Rasulullah SAW memberikan hidayah kepada kita. Kita dikenalkan kepada Allah. Dulu manusia jahiliyah, bodoh, sangat bodoh. Mau ngapa-ngapain datang ke dukun. Ada apa-apa dia bikin ramalan. Mau pergi atau enggak ya, bikin ramalan. Ada perselisihan ke dukun, jahiliyah. Ada anak perempuan dikatakan aib, terkadang dibunuh anak perempuan, dikubur gitu, jahiliyah. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika umur beliau 40 tahun dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Menyebarkan risalah ini yang tadinya gelap dunia, nur, turun cahaya. Dan Gua Hira itu wahyu Allah, mengajak manusia. Allah merintahkan kalian untuk menyembahnya. Jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik ya. Perintah terbesar seorang nabi kepada tauhid, larangan terbesarnya adalah perbuatan syirik. Diajak. Sebagaimana firman Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-46. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau taat. Ya, semua yang taat Nabi masuk ke dalam surga. Semua yang mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku masuk ke dalam surga, orang yang tidak mau taat dia telah menolak surga. Ya, taat artinya ikut. Taat artinya ikut. Nabi ada di depan kita. Allah mengutus Rasulullah agar kita mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah. Udah ada orangnya di depan, Rasulullah SAW. Taat artinya ikut. Ya, ini tanda kita cinta kepada Allah. Ya, Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, benar cintanya, fattabi'uni, ikuti aku. Kalian di belakangku. Beribadah, ikuti caranya beribadah. Kalau nggak ada contohnya, jangan beribadah. Allah mengutus satu orang untuk mengetahui cara beribadah, ikuti ini satu. Nanti akan ditanya di kuburan, apa yang kalian lakukan terhadap orang yang aku utus, Rasulullah SAW. Allah nggak akan tanya orang lain, apa yang kau lakukan terhadap fulan, enggak. Ustaz fulan, enggak. Ini kiai fulan, enggak. Ini yang akan ditanya, apa yang kalian penuhi hak orang yang Allah utus, fulan, ya, yang menjadi panutan kita. Makanya kalau beribadah, ya, seseorang diberitahu suatu amalan, kemudian dia bertanya, apakah Nabi melakukan ini atau tidak? Itu pertanyaan yang benar, bukan pertanyaan yang kurang adab, bukan. Karena memang Rasulullah SAW harus dijadikan panutan. Ketika diberitahu amalkan perbuatan ini, apakah Nabi mengajarkan?
mengajarkan, saya lakukan. Amalkan perbuatan ini, apakah Nabi mengajarkan? Enggak mengajarkan. Saya nggak mau. Walaupun dia bilang ini baik, enggak. Semua baik udah diajarin. Semua yang baik sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya mencukupi itu. Ini cara kita mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Ats-tsaniyah, tadi yang pertama. Yang kedua, Allah la yarda, Allah enggak ridha an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi. Ketika seseorang berbuat syirik dalam peribadatannya, la malakul muqarrab wala nabiyyul mursal. Allah enggak ridha orang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia malaikat yang dekat dengan Allah, Allah enggak ridha. Walaupun dia seorang nabi, orang beribadah kepada malaikat, orang beribadah kepada nabi, Allah enggak ridha. Dalilnya firman Allah, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan engkau berdoa kepada selain Allah orang lain juga, enggak boleh. Ya. Yang disebut orang musyrik itu bukan orang yang sama sekali enggak beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada Allah, kemudian sewaktu-waktu dia beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Ya. Dan dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Ya. Para ulama menafsirkan firman Allah yang ini, wa annal masajida lillah, sungguh masjid-masjid milik Allah. Ada beberapa penafsiran dari kata al-masajid. Penafsiran pertama, masjid adalah masjid yang kita ketahui ini, tempat sholat. Sungguh masjid-masjid milik Allah, jangan menyekutukan Allah. Masjid. Penafsiran yang kedua, masjid ini adalah semua bumi, ya, kecuali kuburan dan kamar mandi itu masjid. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW. Maksudnya selain kuburan, selain kamar mandi, tempat-tempat yang menghinakan, di situ kita bisa sholat. Bisa nggak kita sholat di depan, di jalanan? Bisa. Kalau zaman dulu, syariat sebelum Rasulullah SAW, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mereka nggak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah. Nggak bisa dia ibadah di jalanan. Kalau kita misalnya safar, datang waktu sholat, kita mau sholat di lapangan, sholat di lapangan. Ya, bisa, itu masjid. Dan ini salah satu kekhususan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sebagaimana sabdanya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah menjadikan bumi ini bagiku masjid yang suci. Bisa kita sholat di mana-mana, bisa. Ya. Yang penting jangan di kali, tempat najis. Tempat najis, kuburan nggak boleh. Nah, ini penafsiran yang kedua, bahwa masjid seluruh bumi selain kuburan dan tempat-tempat yang kotor. Penafsiran yang ketiga, masjid ini adalah anggota sujud kita. Jadi Allah kata, jangan sampai kalian menjadikan anggota sujud kalian bersujud kepada selain Allah. Enggak boleh. Enggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Ya. Dan semua tafsiran ini tidak bertentangan. Intinya, jangan pernah menjadikan selain Allah orang yang disembah. Enggak boleh.
Di dalam ayat ini Allah mengatakan jangan berdoa, fala tad'u ma'allahi ahada, selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ya, karena doa adalah sebaik-baiknya ibadah. Ibadah paling tinggi itu adalah doa. Pertama. Kemudian yang kedua, doa di dalam bahasa Arab di syariat kita itu memiliki dua makna. Doa memiliki dua makna. Yang pertama, doaul mas'alah, doa masalah. Yang kedua, doaul ibadah, doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu doa. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu doa. Ya. Sholat kita sholat, kita puasa kemarin, walaupun kita nggak minta sama Allah, tapi di situ kita sholat agar apa? Agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah masukkan kita ke dalam surga, agar Allah ridho sama kita. Di situ ada doa, tapi kita nggak mengucapkan. Kita mintanya kepada Allah melalui ibadah. Ya, melalui ibadah. Itu doaul ibadah. Doaul ibadah nggak boleh ditunjukkan kepada selain Allah, apapun keadaannya, nggak boleh. Ya, ada orang sholat kepada selain Allah, sholat kepada batu, ya, atau puasanya bukan untuk Allah, atau menyembelih hewan, ini adalah ibadah, menyembelih. Ya, kalau orang menyembelih bukan untuk Allah, dia telah terjatuh ke dalam dosa syirik, menyembelih. Ya, dalilnya firman Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, nggak boleh orang menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk penghuni kubur, menyembelih untuk penguasa laut, menyembelih sapi. Ini perbuatan syirik, nggak boleh. Kita kalau menyembelih harus mengucapkan bismillah. Ini untuk Allah, ibadah untuk Allah. Ya, harus mengucapkan bismillah. Ibadah. Ya. Di dalam Al-Kautsar Allah katakan, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, berkurban. Ya. Menyembelih seluruh hewan yang disembelih itu harus ditunjukkan hanya kepada Allah. Itu doa ibadah. Ya. Sepakat semuanya. Nggak boleh ada yang sujud, nggak boleh ada yang sholat, nggak boleh ada yang tawaf. Perhatikan, seorang mukmin diperintahkan tawaf di mana? Cuma di Ka'bah, di Masjidil Haram. Kalau orang ada yang tawaf selain di Ka'bah, kepada siapa dia tawaf? Pasti salah tawafnya, karena ibadah tawaf hanya satu, di Ka'bah. Kalau ada orang yang tawaf di kuburan, kepada siapa dia tawaf? Perlu ditanya. Yang jelas pasti salah. Tapi apakah berbuat syirik atau enggak? Ditanya hatinya, kepada siapa engkau tawaf?
Kalau dia bilang saya tawaf untuk Allah, tapi tawafnya di kuburan, dosa tetap. Salah. Siapa yang ngajarin tawaf di kuburan? Siapa? Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nggak ngajarin tawaf di kuburan, nggak ngajarin. Ya. Kalau dia bilang saya tawaf untuk penghuni kubur, nah, jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kalau niatnya karena Allah, salah tetap caranya. Tawaf hanya di Ka'bah. Ya. Ingat, itu macam-macam doa beribadah. Sekarang ke macam yang kedua, doaul mas'alah. Doaul mas'alah adalah seseorang berdoa, minta. Nah ini namanya doaul mas'alah. Ya Allah, berikanlah aku rumah, berikanlah aku keturunan, lancarkan rezekiku. Ini doaul mas'alah. Ya Allah, naikinlah jabatan saya, minta sama Allah. Ya. Doaul mas'alah di sebagian kondisi, ya, doa, ya, diperbolehkan kepada selain Allah dengan syarat. Ya. Dengan syarat. Doa ini dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, artinya minta. Ya. Kalau kita minta tolong sama orang, nggak usah seperti angkat tangan, enggak. Ini hanya kepada Allah angkat tangan. Kepada orang maksudnya minta tolong boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat. Catat syaratnya. Ya. Kita boleh minta tolong sama orang dengan syarat. Yang pertama, kita minta tolong sama orang yang hidup. Yang kedua, minta tolong sama orang yang mampu melakukannya, mampu. Yang ketiga, orangnya ada, orangnya hadir. Kalau salah satu syarat ini nggak terkumpul, maka kita nggak boleh minta tolong sama orang yang seperti ini. Contoh yang pertama, kita minta tolong sama orang yang sudah meninggal. Ini nggak boleh. Syaratnya harus hidup, mampu, orangnya ada. Ya, ingat 3 syarat ini. Saya akan jelaskan setelah azan, insya Allah. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga semuanya masih bisa konsentrasi. Sebentar lagi saya akan menjelaskan satu poin penting di dalam kaidah berdoa. Doa sebagaimana yang saya katakan artinya meminta. Kita diperbolehkan minta kepada orang dengan 3 syarat. Syaratnya orangnya hidup, kemudian mampu dan hadir. Berarti kalau kita minta kepada orang yang sudah mati, ini dilarang, enggak boleh, dan enggak ada contohnya sama sekali. Enggak boleh. Apalagi memiliki keyakinan orang yang sudah meninggal mampu memberikan kita manfaat dan mudarat. Kalau sudah sampai sini, ini jatuh ke dalam dosa syirik, Bapak Ibu sekalian. Dosa yang paling besar, yang enggak diampuni oleh Allah. Yang kalau kita melakukan dosa ini, semua amal soleh kita yang kita lakukan puluhan tahun hancur. Ini bahayanya dosa syirik. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "La in asyrakta,"
jika engkau berbuat syirik sekali, la yahbatanna amaluk, akan hancur semua amalanmu. Ini Allah memberikan peringatan kepada kekasihnya. Syirik menghancurkan semua amal. Syirik adalah dosa yang gak diampuni. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah gak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kapan tidak Allah ampuni? Orang berbuat syirik, ya, kemudian tidak mau bertobat, tidak bertobat sampai meninggal dunia, berarti dia meninggal di atas dosa syirik. Orang yang seperti ini kata Allah, Allah gak ampuni. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik sesuai kehendaknya. Ini Allah yang berfirman. Dosa yang paling berbahaya, ya. Kita memiliki keyakinan orang yang di kuburan bisa memberikan kita rizki, kita minta-minta, ya. Ini gak boleh. Allah berfirman yang menciptakan kita, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada orang yang meninggal, dia enggak mendengar doa kalian. Wa in sami'u mastajabu lakum. Kalaupun dia mendengar doa kalian, dia enggak bisa mengijabah doa kalian. Kalaupun dia mendengar, dia enggak bisa mengijabah. Dia lagi repot sama dirinya sendiri di kuburan. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, sudah dia diberi nikmat. Kalau dia sedang dihukum, nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang hidup, nggak bisa. Ya, ingat itu dia. Meminta nggak boleh kepada orang yang meninggal. Yang kedua, minta kepada orang yang nggak mampu. Sekarang orangnya nggak meninggal, ada, tapi minta tolong fulan. Dia orangnya di sini. Barang kita hilang di rumah. Minta tolong cariin barang aneh hilang udah sebulan. Oh iya. Sebentar, aneh mau merem dulu sebentar. Kasih aneh waktu sebentar. Nggak lama dikasih tahu barangnya itu di sini kayaknya. Ini orang nggak mampu. Dia ada hidup, nggak mampu nyari barang yang hilang. Kecuali dibantu nyariin ke rumahnya, ke dapur nyariin, nggak apa-apa. Ini dia duduk, dia merem, oh barangnya di sini. Dukun, walaupun pakai peci, dukun, walaupun dipanggil ustaz, dia dukun. Dia mengetahui ilmu gaib, manusia padahal nggak tahu. Nggak boleh, dia nggak mampu. Dia kena syarat yang kedua, nggak mampu. Yang ketiga terakhir, maaf jadi panjang. Yang ketiga terakhir, orangnya harus hadir. Nggak boleh kita minta tolong kepada misalnya ada ustadz fulan atau orang soleh di luar kota, kita minta tolong menyebut nama dia, ya, tolong saya, tolong wahai fulan, wahai ustadz fulan, tolong saya. Nggak boleh. Seakan-akan kita meyakini dia mendengar sebagaimana pendengaran Allah yang mendengar segala sesuatu. Nggak boleh, harus hadir orangnya. Ya, nggak boleh ingat. Terkadang ada sebagian orang yang berdoa melanggar tiga-tiganya sekaligus. Ya, berdoa menyebut nama orang soleh. Misalnya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia melanggar tiga-tiganya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang soleh, tapi nggak bisa memberikan kita manfaat. Ya, sudah meninggal dunia, kemudian nggak mampu memberikan kita rezeki anak, nggak mampu. Ketiga, orangnya jauh, dikuburnya di mana? Syekh Abdul Qadir, Allahu a'lam, nggak tahu di Irak atau di Saudi. Ya, nggak boleh. Ya, terkadang ada yang menggampangkan hal ini. Ya, orangnya masih hidup, ente kalau kesusahan sebut namanya. Sebut nama fulan, ustaz fulan, sebut namanya. Siapa? Subhanallah. Nabi Muhammad gak pernah ngajarin seperti ini. Ya,
Nggak boleh. Ingat 3 hal tadi. Kalau kita mau meminta, maka penuhi 3 hal: hidup, mampu, dan hadir. Baru kita boleh minta tolong kepada orang tersebut. Ini kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, 2 poin yang disebutkan Syekh kita bahas. Semoga ilmu yang kita dengar pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dan menjadi petunjuk bagi kita dan juga keluarga kita semuanya insyaallah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.